Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bukit Waringin Al-Muhajirin Channel. Mari kita simak kajian penguatan akidah oleh Ustadz Haji TB Muhammad Abdi Abdillah. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabi hijah. Salatullahi wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad ursila sayyidi kulli muktafa al-arabi al-hashimi al-mustafa wa alihi wa sahbihi dhawil huda wa subbihu bi anjubin fil ihtida amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan hadratil mukarramina, para guru kita, orang tua kita, Haji Joko, Haji Akhyar, dan para tokoh masyarakat, tokoh agama, terkhusus tentunya jemaah sholat maghrib Masjid Al-Muhajirin, yang semoga kita senantiasa diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang kedua, kita bersyukur alhamdulillah tanpa mengurangi rasa mengagungkan kita terhadap sholat berjamaah, kita dapat menghadiri majelis ilmu. Mentok-mentoknya majelis ilmu itu fardu kifayah, ya. Jadi kalau di masjid ini tidak ada pengajian, dosa semua. Tapi sebenarnya menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain. Bagi orang yang tidak menuntut ilmu, maka dia mendapatkan suatu dosa yang amat besar, ya. Karena menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Bahkan di dalam hadis mah, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Bermula menuntut ilmu itu sangatlah wajib. Jadi bukan fardu lagi, sangat fardu. Makanya wata'u tadullu alal mubalaghah. Thalabul ilmi faridatun. Seharusnya thalabul ilmi faridun. Kok pakai tak? Itu bukan tak muannas itu. Karena tidak boleh mubtada'nya muzakkar, khobarnya muzakkar. Muannas nggak boleh. Di mana mubtada'nya muzakkar, maka khobarnya harus muzakkar. Contohnya Zaidun qaimun. Zaidun mubtada, qaimun khobar. Boleh nggak Zaidun qaimatun? Nggak boleh. Pakai tak. Demikian juga Hindun qaimun, nggak boleh. Karena si Hindun itu perempuan, pakai tak. Hindun qaimatun. Tapi hadis Nabi, thalabul ilmi faridotun. Ini perlu ada pemahaman yang mendalam, Pak. Di situ ada tak, nggak nyambung. Harusnya thalabul ilmi faridun. Kok faridotun pakai tak? Wa ta'u tadullu alal mubalaghah. Nabi taroin tak
itu tujuannya menunjukkan sangat. Jadi kalau sholat fardu, puasa fardu, zakat fardu, kalau nuntut ilmu sangat fardu, gitu. Kalau dilihat dari segi ilmunya, alat, dari segi ilmu alat. Tapi kalau nggak pakai alat ya terserah itu artinya gimana dah. Oleh sebab nuntut ilmu itu sangat fardu, maka la khaira liman lam yuhibbal ilma, tidak ada harapan jadi orang baik orang yang tidak mau ngaji. Jadi orang yang nggak mau ngaji mah harapan baiknya susah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin tuh Nabi cerita orang terakhir dari neraka udah kayak areng, cuma di dalam hatinya ada iman, ada percaya kepada Allah, tidak menduakan Allah, itu bercahaya. Kalau orang Sunda mencorong, ya, kemilau, jadi hatinya kemilau. Jadi orang itu kalau ada kepercayaan kepada Allah dan tidak menduakan Allah, hatinya bercahaya, kemilau. Badannya semuanya udah jadi arang. Orang dibakar sama api, apinya api akhirat. Kenapa dia dibakar di api? Karena dia berbuat dosa. Yang diperintahkan sama Allah ditinggalkan, yang dilarang sama Allah dikerjakan. Itu nasibnya begitu tuh. Kalau dia ngerjainnya banyak ya kena pasal berlapis. Kata Rasulullah, "Idza adnaba abdu dzanban kutibasmuhu ala babi nari fala budda min duhuli." Idza adnaba abdu dzanban, apabila berbuat dosa seorang hamba satu dosa, satu. Seumur-umur ninggalin sholat atu. Seumur-umur ninggalin sholat cuma satu. Seumur-umur kagak dikodok, mati namanya terdata di neraka. Maka kata Nabi, ketika namanya terdata di neraka, mau nggak mau dia pasti masuk ke neraka itu. Fala budda min dukhuli. Maka mau nggak mau masuk. Jadi kalau bini kita nggak sholat tuh sekali aja sebenarnya siap masuk neraka. Bukan masuk asap, masuk api. Singkat cerita, namanya udah terhapus, dosanya udah hilang, tapi badan mah tetap areng, ya, bekas neraka. Kata malaikat Malik, saudara, sekarang Anda sudah tidak bisa hidup di neraka lagi karena nama Anda sudah tidak terdata. Nama Anda sekarang sudah terdata di pintu surga. Jadi sama malaikat Malik namanya dipindahin daftar namanya ke malaikat Ridwan. Berangkat nih, sampai dengan malaikat Ridwan, maaf malaikat, saya mau nanya nih, memang benar nama saya terdata di sini? Tar dulu, kalau bahasa kitanya tar dulu, saya cari dulu data Anda. Ah, ada, nama kamu siapa? Muhammad bin Ahmad, ada.
girang, senang. Tapi kata malaikat Ridwan, maaf, Anda belum bisa masuk surga. Loh, kok bisa begitu? Ya sadar diri kok, badannya kan arang begitu masuk surga. Kata malaikat, nggak pantas. Pembantu surga itu bidadari, ya. Bidadari itu pembantu surga, itu andaikan ngeludah ke laut, lautnya langsung manis. Andai kata jari jemarinya sekarang di malam yang gelap itu ditimbulkan langsung terang, itu cuma ludah sama jari jemarinya, bagaimana orangnya, Bang? Itu bisa dibayangin, mabok kalau kita tahu. Tapi bidadari ini cuma di pembantu ahli surga. Yang sayyidnya, tuannya siapa? Kita. Makanya wajar malaikat Ridwan bilang Anda tidak pantas masuk surga, walaupun sudah terdata. Maka Anda hendaklah berangkat menghadap kepada Nabi Muhammad. Berangkatlah itu si arang ini, si manusia arang ini menghadap kepada Nabi Muhammad. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, ya, ahsinu asma'akum bi asma'i abaikum fa innakum satad'una bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Cakepin namamu dan cakepin nama bapamu, karena nanti ketika kalian menghadap kepadaku akan aku panggil dengan namamu dan nama bapamu. Ini Nabi udah wanti-wanti, Pak. Jadi jangan sembarangan Nabi kasih nama. Namamu siapa? Inul. Wah, Inul dari mana kata Nabi? Ngambilnya. Jangan sampai begitu. Namamu siapa? Ahmad. Wah, berarti ngambil dari saya. Namamu siapa? Amin. Wah, ngambil dari saya. Bahkan ketika Rasulullah kedatangan sahabat, ya Rasul, ayu asma ahabu ilallah, lalu nama apa yang paling disenengin olehmu? Nama yang disenangi oleh Allah. Andai kata ini saya kasih nama ini disenangi sama Allah dan disenangi oleh kamu. Faqala Nabi, maka Nabi menjawab, Abdullah. Abdullah ini nama yang disenangi sama Allah. Suma ayun ya Rasul, kemudian apa lagi? Abdurrahman. Makanya sahabat mendengar kata begitu, di dalam hatinya, ya Allah, andaikan saya ini masih diberikan kesempatan lagi punya anak. Kata Umar, di dalam hatinya, saya andai kata dikasih kesempatan masih punya anak, saya akan dikasih nama saya Abdullah. Kata Sayyidina Abbas, ya Allah, di dalam hatinya, andaikan saya masih dikasih kesempatan punya anak, akan saya namain Abdullah. Kata Mas'ud, ya Allah, andaikan saya masih dikasih kesempatan punya anak, saya akan namain Abdullah. Ternyata mereka para sahabat itu dikasih anak oleh Allah kesempatan, dan laki-laki. Maka serempak ini anak para sahabat dinamain Abdullah. Ini si anak kan makin lama makin besar, ngikut ngaji sama Nabi. Ketika Sayyidina Abbas anaknya sudah besar, namanya Abdullah, dipanggil oleh Rasul. Abdullah, qalu mada ya Rasulullah. Ternyata ketika Nabi manggil Abdullah, ini sahabat-sahabat yang masih muda semua serentak menjawab, ada apa ya Rasulullah? Wah, banyak banget Abdullah. Makanya Nabi enggak manggil Abdullah lagi, manggilnya ya ibna Mas'udin, ya ibna Abbas, ya ibna Umar. Makanya kalau di dalam hadis-hadis itu ada, ya, an ibni Abbas, an ibni Umar, an ibni Mas'ud, berarti itu namanya Abdullah.
Abdullah. Kalau kita baca hadis itu ada an Abdullah bin Abbas, an ibni Abbas, an ibni Mas'ud. Berarti namanya Abdullah tuh. Balik lagi ke cerita. Panggil, namamu siapa? Abdullah bin Muhammad. Senang Nabi. Kamu ngikutin saran saya. Ayo, ikut saya. Diajak sama Nabi mandi di telaga. Nih Pak, si manusia areng ini disuruh mandi sama Nabi, nyelup. Si areng nih, nyelup. Ya orang areng kayak gimana sih? Itu. Pas timbul, mungkin dia seumur-umur nggak pernah ngebayangin. Ganteng luar biasa. Bahkan di dalam satu keterangan seganteng Nabi Yusuf, Pak. Jadi mandangnya itu nikmat, lezat. Ya, kayak kita makan lagi lapar, ya makannya dikit itu. Yang dimakan sama kita yang disenengin, makannya dikit. Udah nikmatnya luar biasa. Lezat. Makanya pernah itu kan, ketika para Miss Mesir megang apel, megang pisau, kemudian ketika mandang Nabi Yusuf, pisaunya, apelnya terputus, pisaunya kena tangan, nggak kerasa. Bukan sendiri Pak, 11 orang. Jari jemarinya putus, nggak kerasa. Saking nikmatnya mandang Nabi Yusuf. Nih kita kayak begitu nanti tuh. Alhamdulillah. Ganteng. Makanya di dalam hadits qudsi dinyatakan oleh Allah, a'dadtu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Dari fisik tuh. Setelah ganteng berangkat tadi, berangkat, wah udah ganteng nih saya, udah pantas masuk surga, berangkat. Malaikat Ridwan, saya udah ganteng nih, udah pantas. Bidadari udah nggak apa-apanya. Kata malaikat Ridwan, maaf, Anda belum bisa masuk surga. Loh, kok begitu? Kan udah ganteng saya. Kalau tadi saya badan areng, wajar kamu bilang nggak pantas pembantunya bidadari. Sekarang sudah ganteng. Maaf, Anda masih belum bisa masuk surga. Alasannya, di dalam hati Anda ada kesombongan sebesar biji sawi. Maka Anda hendaklah balik lagi ke Nabi. Balik lagi. Kata Nabi, kenapa kamu balik lagi? Kan udah ganteng, udah pantas masuk surga. Kata malaikat Ridwan, nggak pantas, hati saya masih ada sebesar biji zarrah kesombongan. Suruh balik lagi ya Rasulullah. Ya udah, kata Nabi, minum tuh air telaga. Kemudian ini orang yang si ganteng itu ambil air, dia minum. Maka air telaga Nabi menghapus semua kotoran-kotoran hati. Berangkat lagi nih orang surga. Maka kata malaikat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat, silahkan masuk. Kata Nabi, nama ahlal jannah kullama jadadu sa'atan ijdadu jamalan wa hasanan. Sesungguhnya ahli surga manakala masuk ke dalam surga, bertambah detik, bertambah ganteng. Pertamanya saja masuk seperti Nabi Yusuf, bertambah, lebih tambah lagi. Gimana kalau lama di surga itu ya? Ya Allah.
Sahabat bertanya, ya Rasul, kau bilang fisiknya bagus, makanan pun enak, dikasih kenikmatan 100 kali kenikmatan. Ya, kalau kita kan 1 kali nikmat, Pak. Coba Bapak makan dah. Sedang lapar, kita makan, metunglah piringnya, enak lah sampai habis ya. Karena kita mau dikasih nikmatnya cuma 1% nikmat. Coba nambah lagi, kira-kira nikmat nggak? Kagak nikmat. Itu kan makan ama bini lah, tos-tosan kita sama bini. Pertama nih, yang kedua kali ngampleh. Andai kata dipaksain, Allah alam kagak nikmat. Kenapa? Kenikmatan Allah kasih di dunia cuma 1 kali. Oh Ustadz, dia badannya gede, tisen, ngampleh, kagak enak. Kenapa? Allah kasih kenikmatan di dunia cuma 1 kali. Tapi kalau di akhirat 100 kali, Pak. Ngokok. Apa yang kita pengen ada? Matashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang pengenin oleh nafsu kita ada. Apa yang kita pinta ada. Ngokok. Nanti sore makan lagi, nikmat lagi, makan lagi, nikmat lagi, makan lagi, nikmat lagi, makan lagi, nikmat lagi. Itu makan. Bagaimana dengan bini? Bidadarinya banyak, ya, sama, sekali nikmat, 2 kali tambah nikmat, makanya rajin. Paling sedikit yang layanin perempuan itu paling sedikit 83 perempuan. Nikmatnya udah tidak bisa dibayangin. Nikmat yang pertama, nikmat yang kedua lebih nikmat dari yang pertama, yang ketiga lebih nikmat dari yang kedua. Itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita ngejar dunia, apa yang kita kejar? Kalau nikmatnya cuma 1, ya. Apa yang kita ambil pelajaran dari kisah tadi, Pak? Kata Allah, tilkad darul akhirat naj'aluha lil ladzina la yuriduna uruwan fil ardi wala fasada. Tilkad darul akhirat, bermula itu negeri akhirat. Negeri akhirat ini batasnya mati. Makanya ketika orang mati, dia sudah masuk negeri akhirat. Kata Nabi, al-mautu babun kullun nasi yadkhuluha. Al-mautu babun baina dunya wal akhirah. Maut adalah pintu antara dunia dan akhirat. Ketika manusia mati, maka itu manusia berarti sudah masuk negeri akhirat. Bahkan di dalam hadis lain dinyatakan, al-qabru awalun manzilin min manazilil akhirah. Kubur awal pertama dari tempat-tempat akhirat. Wa akhirun manzilin min manjilid dunya, dan kubur adalah terakhir tempat dari tempat dunia. Jadi dunia cuma 1 tempatnya. Kalau akhirat banyak. Nah, negeri akhirat ini saudara-saudara kita yang sudah satu demi satu meninggalkan kita. Orang tua kita, saya yakin bapak-bapak yang di sini mungkin orang tuanya kebanyakan udah nggak ada. Kalau andai kata masih ada, udah tua banget, orang bapak-bapak udah pada tua, ya, berarti bapaknya udah tua banget tuh. Ya.
apalagi nenek kakek kita, terus sampai zaman Nabi Adam udah nggak ada, udah di akhirat mereka. Nah, posisi orang yang sudah di akhirat itu macam-macam, Pak. Tadi ada jemaah yang meninggal ya, ibunya apa bapaknya? Mudah-mudahan terima iman Islamnya ya. Mohon maaf saya kalau nggak ada acara lagi saya ikut tahlil. Cuma saya ada pengajian lagi pada Isya ya, di Nanggerang, jadi nggak bisa ngikut. Mudah-mudahan kita doakan yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, posisi orang yang sudah meninggal tergantung yang meninggalnya. Kalau yang meninggalnya Nabi, Rasul, ruhnya itu dia menikmati sorga dan menikmati air yang ada di sorga. Yazukuna na'imal jannati wa yasrabuna ma'aha. Nah, di sorga itu ada 4 sungai ya, terbuat dari madu, susu, anggur, air yang sangat penghilang dahaga. Ini merasakan mereka, Nabi Rasul merasakan. Yang kedua, arwahus syuhada, ruh-ruh orang-orang yang mati syahid. Wa kadzalika yazukuna na'imal jannati wa yasrabuna ma'aha. Ruh-ruh mereka pun merasakan nikmatnya surga dan merasakan nikmatnya air yang disiapkan di surga. Mungkin kalau Nabi nggak bisa kita, Rasul nggak bisa. Mimpi kalau kita pengen jadi Nabi, biar jenggotnya panjang, sorbannya panjang, jubahnya panjang, sampai ngengser. Kata Nabi jangan di aku. Ya, itu kan orang stres. Ya. Karena sudah distempel oleh Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 40 bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Ya paling itu anak-anak kita jangan sampai ke bawah. Apalagi kita berada di Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor itu udah yang ngaku nabi itu udah hampir 7, Pak. Yang terakhir kemarin kalau nggak salah di Tanah Baru, tukang servis TV ngaku nabi, udah bikin plang tuh, dapat wahyu dari Allah. Tukang servis TV ngaku nabi. Bagusnya para habaib buru-buru nurunin plangnya, belum rame di TV. Jadi di Bogor mah banyak yang ngaku nabi, udah 7 orang, dan tiap ini yang ngaku nabi banyak pengikutnya. Kalau orang ngaku nabi, orang stres, Pak. Walaupun dia hafal Al-Quran, stres ya. Yang lebih parah lagi, orang stres diikutin, ya tambah stres yang ngikutinya. Makanya umat Islam di Indonesia itu kan begitu tuh, karena kagak ngaji susah jadinya ya. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa, akan tetapi Nabi Muhammad utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad nggak ada nabi lagi. Andai kata orang itu ngaku nabi, itu orang stres, udah putus harapan kita. Tapi jadi orang mati syahid bisa. Bapak ngaji sampai mati dah, mati syahid tuh. Bukan lagi perang aja, sekarang lagi perang tuh, mempertahankan Palestina. Atau nenek moyang kita terdahulu mempertahankan Kesatuan Negara Indonesia. Man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma fa huwa syahidun indallah.
barang siapa yang mati, kata Nabi, posisinya lagi ngaji, matinya syahid lah. Jadi kalau Bapak pengen masuk ke golongan orang yang mati syahid, ngaji sampai mati. Makanya kalau di pesantren-pesantren itu sampai tua-tua tuh. Ada pengajian, memang sebenarnya kalau yang namanya ngaji, maaf, kayak pesantren, ini kan pesantren, tapi pesantren sebulan sekali. Ini Bapak pesantren juga nih sama saya, cuma sebulan sekali. Kudunya ngaji begini itu sehari 3 kali, kayak minum obat. Coba kalau Bapak pernah pesantren pasti tuh. Di pesantren itu paling sedikit ngaji 3 kali sehari. Bahkan ada yang 4 kali, bahkan ada yang 5 kali. Bahkan saya pernah 24 jam ngaji, kagak berhenti-berhenti itu. Paling kiai-kiai itu kalau ngaji kita begini tuh 5 kitab, 15 kitab dibaca sampai selesai. Kagak ngeh 3 hari kagak baru keluar dari kamar. Bagusnya. Kalau nggak bisa sehari 3 kali, ya sehari 2 kali deh, kayak makan deh. Kalau nggak bisa sehari 2 kali, ya seminggu sekali. Ya, alhamdulillah di sini seminggu sekali ya, seminggu sekali. Kalau ngaji sebulan sekali mau, dia udah susah dah, udah, ya udah ketutup lagi udah. Ya. Watil kadarul akhiratu naj'alha, dan itu negeri akhirat kami siapkan lilladzina, bagi orang-orang la yuriduna uluwan fil ardi, yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi. Ada satu peribahasa ya. Man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang tahu diri, dia akan kenal pada Tuhan. Apa? Kadang-kadang kita kurang sadar diri. Ya. Kenapa orang itu sombong? Karena nggak sadar diri. Kata Nabi, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya semua kalian, ketika mau dijadikan kalian ini manusia, oleh Allah dibiarkan air mani, spermanya itu di rahim ibunya selama 40 hari, dibiarkan. Jadi dibiarkan ke rahim. Artinya apa? Enggak semua air mani itu jadi anak. Maaf, kalau semua air mani jadi anak, waduh, pengantin baru gimana tuh? Kalau dia tiap malam, ya sebulan 30 anak, ya gimana, jangan nampung dalam perutnya. Memang anak gerame ini ribuan. Jadi hanya sperma yang diinginkan oleh Allah didiamkan di dalam rahim ibunya selama 40 hari. Nutfah ini mah apa? Kalau jatuh, walaupun dia nggak najis, kalau jatuh atau nempel di baju, pasti kita malu. Kita mau kerja pagi-pagi pakai baju putih, mungkin karena buru-buru nempel di baju. Di kereta banyak yang lihat, itu ada itu, pada kenal itu. Mau bapak-bapak, mau ibu-ibu kenal sama nutfah itu, air mani itu. Karena semakin lama semakin kencang dia. Beda dengan ingus ya. Jadi jijik lihat orang. Summa ba'da zalika alaqatan, setelah 40 hari Allah rubah jadi darah. Selama 40 hari itu si nutfah dibiarin sama Allah. Setelah 40 hari kemudian Allah rubah jadi darah. Summa ba'da dzalika mudghatan, kemudian setelah 40 hari Allah rubah lagi jadi daging. Summa ansa'nahunna
kemudian Allah sempurnakan, ditaruhin tulang, ditaruhin daging, ditaruhin urat, pakasawna lahma, dan taruhin daging, taruhin tulang, pakasawna izoma, ditaruhin kuping, mata, telinga, sempurna, selesai. Makanya di dalam surah Al-Mu'minun, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah yang menciptakan selalu sempurna. Belum ada sejarah lahir orang nggak bawa kulit. Oh, ini mana dapat daging, mana ada kulitnya, balik lagi semua. Pernah nggak Pak ngeliat pas lahir itu bayi belum dikulitin sama Allah? Atau palanya belum ada? Ya Allah, pas itu bayi lahir belum, Allah lupa namain pala. Setelah sempurna, kemudian Allah kasih modal apa? Ruh. Di dalam satu keterangan, ruh ini diciptakan oleh Allah 4000 tahun sebelum Allah menciptakan jasadnya. Jadi duluan jasad, duluan ruh, Pak? Ruh. Berarti kalau udah 4000 tahun, bukan jatuh di nenek, nenek paling 50 tahun, bukan jatuh di oyot, maaf, 7 turunan paling barangkali 200 tahun. Ini ratusan keturunan, bahkan mungkin beberapa ribu keturunan. Jadi perjalanan hidup manusia itu tidak ada aturan mainnya. Setelah disimpan ruh, maka bergeraklah, bergerak 3 bulan, 4 bulan berarti ya, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Umumnya ghalib diberi kesempatan dia masuk ke kehidupan yang namanya majro'ah. Kata Nabi, ad-dunya majro'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Silakan mau nanam apa? Mau nanam kebaikan, hasilnya kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian menanam kebaikan, nanti hasilnya dapat. Wa in asatum falah. Nanam keburukan, nanti akan kerasa buahnya. Tuh. Jangan khawatir. Jadi kita ini dituntut baik aja, kalau pengen kita nanti hasilnya baik, baik aja deh. Tuh. Apalagi di dalam surah apa itu? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Siapa orang yang menanam kebaikan walaupun sebesar sesek. Mungkin Bapak kalau punya rumah dari kayu, itu biasanya kita nggak tahu ada sesek. Tapi ketika kita sapuin ternyata jutaan sesek banyak. Berarti betapa kecilnya sesek. Sebesar sesek kebaikan nanti akan kita rasakan. Sarayyaroh, demikiannya keburukan. Kalau sudah sekecil sesek akan terasa, membuat orang itu bahagia atas kebaikannya. Keburukan akan terasa, derita atas keburukannya, apalagi perbuatan-perbuatan yang lebih besar dari sesek. Ngoret jalanan kerja bakti kelihatan itu mah ya, nyapu masjid. Kita datang ke saudara kita yang kurang sehat, mau kemana Pak? Kayaknya cepet-cepet banget lihat saudara yang kurang sehat, kelihatan sama orang. Apalagi ngaji, wah udah sholat itu udah jutaan besar dari sesek. Yang kedua, wala fasada, dan tidak berbuat kerusakan.
Makanya paling pertama sekali yang paling bagus kita ini mengucapkan alhamdulillah. As-sana'u ala inna ni'amillahi ta'ala, as-sana'u ala mun'in, memuji, berterima kasih kepada sang pemberi nikmat. Mungkin kalau bapak punya bos lah, ini bosnya baik luar biasa, kadang-kadang tiap bulan ada tambahannya. Kalau janji nggak pernah pasti dikasih, nanti bulan depan kamu kalau rajin saya kasih duit, benar kasih. Ini bos kita ngomong, nanti kalau kamu seumpamanya lebaran saya kasih, benar. Suatu hari bos kita ini pesan, besok kalau bisa kamu berangkat dari rumah jam 4. Semangat kita, pasti ada, nanti saya kasih ya hadiah. Percaya kita, kenapa? Dia tidak pernah bohong, omongannya kenyataan. Beker kita hidupin, bini kita pesen, alarm kita hidupin, biar jangan sampai kesiangan, jangan sampai mengecewakan bos kita. Kenapa? Dia baik sama kita. Hormat, mengagungkan kita kepada bos kita. Kenapa? Dia di samping memberi gaji, dia juga memberi tambahan-tambahan yang kita butuhkan. Tapi kenapa kepada Allah tidak seperti itu? Kadang-kadang ajan juga perengkap-perengkap. Ada nggak yang gitu? Ya, kalau belum diseblok, kadang-kadang bocah belum bangun juga. Dipanggilin udah nggak mempan tuh kadang-kadang. Kalau orang kampung bilang kirang bara itu bisa bangun sepertiga malam, itu jam 3 udah bangun, sholat tahajud ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sedikit malam bangun tahajud, nggak banyak, nggak dari malam, sedikit malam. Pasti Tuhanmu akan membangkitkanmu di dalam posisi yang sangat tinggi. Tuh mas sekalian, ini kadang-kadang kita malas. Jangankan tahajud, azan subuh aja kagak kedengeran. Itu susah banget itu ya. Kalau susah bangun, saya kasih saran, minum biar banyak kalau mau tidur. Kalau bisa 3 ini nih. Kalau nggak gelas gede, 2 gelas, insya Allah malam nanti bangun. Kan kencing, bener bangun kencing, tapi kencingnya bari tidur. Habis kencing tidur lagi. Dasar susahnya luar biasa. Besok minum lagi, tapi niatkan mau sholat tahajud, masih tidur juga kencingnya, nggak apa-apa ya. Besok lagi terus begitu sampai kita sholat tahajud. Ini posisinya besar Pak ya. Usahakan dah ya, makanya nggak ngapa-ngapa di masjid ada terhim tuh kan, jam 4 udah tadi. Sekarang jam 4 berapa menit sih itu subuh ya. Tapi jangan terlalu malam, jam 2 ini jangan, itu orang sedang tidur itu jangan. Dan waktunya itu jam 2 kesana masih kayak bangunin sahur itu jam 2 jangan. Kalau dulu mungkin pantas juga jam 2, kenapa? Harus nyalain api, nyari geringin kayu. Tapi kalau sekarang dipencet aja enak, langsung. Mungkin 3:30 lah ya, cukup. Baca sholawat silahkan, silahkan, yang penting bangunin saudara-saudara kita biar bisa sholat tahajud. Tapi kalau baca doanya biar belajar dulu. Kadang-kadang baca doanya salah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur.
Kalau pengen bangun mah innalillahi aja, innalillahi. Orang kita kan innalillahinya serem itu. Saya ngajar di Masjid Al-Mutakin, sering itu dia mutakin tuh pura, kadang-kadang kan innalillahinya serem tuh. Innalillahi. Padahal nggak mesti begitu. Berita duka cita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah cukup begitu. Jangan diserem-serem. Lebih mantap lagi begini. Berita duka cita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Serem nggak? Enggak. Ya nggak apa-apa, istirja, jangan diserem-serem. Pas jelasin orangnya, ayam. Oh. Kalau nggak mobil lewat, macam-macam itu kadang-kadangnya ujiannya. Jadi bikin kerusakan di muka bumi itu tidak dianjurkan oleh Allah, apalagi menghancurkan, membunuh, membantai dan berbagai macam. Ya. Mudah-mudahan saudara kita di Palestina diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, segerakan merdekalah ya Allah. Kita lihat sedih luar biasa. Saya udah nggak sanggup nonton TV cuman. Ya, udah sanggup nonton TV dah. Udah pada berantakan begitu, badannya hancur pada gitu ya Allah ya. Itu saja pada kawan sekalian, sebelum kita sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan sedikit ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'al hadha jam'ana ya Allah jam'an marhuman mubarkan wa tafarraqna min masjidina hadha tafarruqan ma'suman wa maghfuran. Allahumma ij'al hadha inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka al-fudwa wal munur suhatan nasdi wa ruh. Allahumma ya muhawwilah wal hawil halana sinhan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahu bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.